Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana ada satu informasi yang perlu kita ketahui bersama bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sepertinya didesak oleh DPR RI sehingga ada sinkronisasi informasi yang disampaikan oleh Menpan RB demikian dengan DPR RI yang mengatakan bahwa sebelum tanggal 28 November 2023 tahun ini RUU ASN sudah bisa disahkan. Nah, terkait dengan RUU ASN yang mana dalam draft RUU ASN itu sepertinya ada jaminan nasib honorer, di sini sampaikan bahwa nasib tenaga honorer bergantung pada RUU ASN. DPR minta sebelum tanggal 28 November sudah disahkan. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Isu mengenai proses penyelesaian tenaga honorer melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau melalui RUU ASN ini semakin mencuat dan bahkan dikatakan sedang hangat dibicarakan di kalangan publik. Hal ini terjadi usai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil satu kesepakatan untuk melakukan penghapusan tenaga honorer alias non-ASN di seluruh Indonesia. Walau penghapusan dimaksud adalah peralihan status honorer menjadi aparatur sipil negara. Kabar baiknya, jadwal rencana penghapusan tenaga honorer yang sebelumnya jatuh pada 28 November 2023 kini resmi batal dan diundur lantaran masih ada beberapa kendala yang mesti segera diselesaikan. Tentu yang menyelesaikan ini Bapak Ibu, yaitu pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mana di dalam revisi Undang-Undang ASN itu ada jaminan nasib tenaga honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Maka suatu hal yang wajar kalau waktu penghapusan ini diundur sampai Desember 2024 guna memastikan seluruh tenaga honorer yang ada sehingga pun data honorer yang telah tercover dalam pangkalan database BKN yang 2,3 juta itu sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan keabsahan data para honorer tersebut. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu nantinya akan digunakan sebagai payung hukum dalam mengambil langkah kebijakan selanjutnya oleh pemerintah dalam memformulasikan skema atau strategi penyelesaian tenaga honorer alias non-ASN di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentunya kalau ini nantinya sudah menjadi payung hukum, berarti honorer yang telah tercover sebagaimana telah tertuang di dalam database BKN, demikian dengan jenis honorer yang sudah termuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, semuanya tentunya bersukacita menyambut RUSN ini karena ada ketentuan yang mengatur tentang nasib honorer, demikian dengan jaminan status pekerjaannya, kemudian jaminan pendapatan atau penghasilannya, demikian dengan hal-hal lain yang meliputi hak dari honorer setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara.
Sehingga tidak heran bila kini nasib pegawai non-ASN akan bergantung kepada regulasi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sini disampaikan katanya kita sedang bahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ada banyak yang mungkin harapan digantungkan. Ujarnya dikutip dari situs resmi dpr.go.id pada hari Sabtu 16 September 2023. Lebih lanjut, pihaknya juga meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia supaya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN segera disahkan sebelum tanggal 28 November 2023. Karena dengan disahkannya regulasi itu, penyelesaian bisa segera dilakukan dan pegawai honorer non-ASN bisa terhenti dari penderitaan atau bisa terhenti dari penantian yang tidak jelas selama ini. Ada apa dengan itu? Karena memang dengan RUASN ini, maka impian honorer menjadi ASN itu bisa tercover atau terakomodir. Di sini disampaikan lagi, kami sangat berharap sebelum 28 November 2023, kita sudah punya payung hukum yang kuat agar para honorer itu tidak merasakan penderitaan. Ini kata Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lebih lanjut, alasan dirinya meminta agar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara segera disahkan. Karena menurutnya harus segera mempertegas status pegawai honorer non-aparatur sipil negara. Sekarang mereka belum diputus, dalam arti tenaga honorer belum diputus, tapi ketidakpastian itu jauh lebih menyakitkan ketimbang nanti mereka mungkin dapat payungnya, yaitu RUU ASN atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pungkasnya. Nah, Bapak Ibu honorer, terkait dengan hal ini tentunya kita wajib bersabar untuk menunggu kesimpulan akhir atau kesimpulan final bagaimana yang dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang banyak memuat harapan para honorer. Tentunya yang utama adalah sebagaimana impian Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara setelah revisi Undang-Undang ASN ini disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, semoga program dan pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI lancar saja sehingga tidak ada kendala nantinya ketika sudah ada satu kesimpulan terkait dengan pengesahan RUASN dan tentunya para honorer menyambut dengan sukacita karena dengan sendirinya para honorer juga dialih statuskan dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.